Where did you? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia ya. Masih di buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 jilid 4B ya. Bagaimana kabar adik-adik semua ya? Semoga tetap selalu dalam keadaan sehat ya. Dan kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester atau PAS paket 1 untuk muatan pelajaran matematika ya, karena soal setiap subtemanya sudah kita bahas ya. Kemudian untuk soal PAS paket 1 yang bahasa Indonesia kemarin juga sudah kita bahas. Jadi kita langsung ke berikutnya yaitu matematika ya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1 di halaman 141. Ya, kita lihat di sini. Oke, pecahan sesuai dengan bagian yang diarsir pada gambar di samping adalah, nah ini kita lihat di sini ya. Jadi ini ada berapa bagian ya. Jadi ini 1 dibagi menjadi 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi 6 ya. Pecahannya berarti 6 per 6. Kemudian yang diarsir itu ada 1, 2, 3, 4 ya. Berarti yang diarsir adalah 4 per 6. Nah, 4 per 6 saya tuliskan di sini aja ya. 4 per 6 jawabannya. Lah, karena tidak ada ya di sini kita sederhanakan ya. Jadi ingat pembaginya juga harus dibagi dengan 1. Lah berarti berapa ini? Kita bagi 2 ya. Yang atas bagi 2 bisa, bawah bagi 2 bisa. Berarti kita bagi 2 per 2. Jadi 4 per 6 dibagi 2 per 2 supaya nilainya sama ya. 4 dibagi 2 dapatnya 2, 6 bagi 2 dapatnya 3. Jadi jawabannya 2 per 3. 2 per 3 mana yang B? Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Pecahan 2 per 7 senilai dengan pecahan. Lah, titik-titik ini ya. Ini titik-titik per 21. 7 jadi 21 kali berapa? Kali 3. Maka 2 juga kita kalikan 3 supaya senilai. 2 kali 3 berapa? 6 ya. Jadinya 6 per 21. Gini ya. Kemudian nomor 3. Ayah memotong semangka menjadi 8 bagian sama besar. Sebanyak 3 potong semangka tersebut disajikan untuk dimakan bersama dan sisanya disimpan di dalam kulkas. Pecahan yang menyatakan bagian semangka yang disimpan adalah, nah ini bagian semangka yang disimpan, kira-kira berapa ya pecahannya yang menunjukkan bagian semangka yang disimpan ya. Oke, kita lihat di sini untuk yang soal nomor 3 sudah saya tuliskan di kertas ya. Jadi satu mula-mula semangka utuh dibagi 8 berarti 8 per 8. Kemudian dikurangi yang dimakan tadi 3 ya, maka 3 per 8. Sisanya berarti 8 kurangi 3, 5 atau 5 per 8. Itu jawaban untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 4. Ya, nomor 4 untuk soal nomor 4 di sini. Bentuk persen dari pecahan 2 per 5 adalah, nah ini, persen berarti per 100. Maka kita jadikan 105 jadi 100. Berarti kita kalikan dengan 20, maka 2 juga kita kalikan dengan 20. 2 kali 20 hasilnya adalah 40 ya. 40 per 100 sama dengan 40%. Jawabannya yang D ya. Kemudian nomor 5, bentuk pecahan paling sederhana dari 25 per 45. Ini kita bagi dengan 5 ya. Jadi 25 bagi 5 per 45 juga kita bagi dengan 5 ya. Untuk kita bagi dengan 5 per 5 hasilnya adalah 25 bagi 5 dapatnya 5, 45 bagi 5 dapatnya 9 ya. Jadi jawabannya nomor 5 adalah 5 per 9. Kemudian nomor 6, Andi memiliki pensil 12 pensil atau Andi memiliki 12 pensil. Sebanyak 3 pensil diberikan kepada adiknya. Tentukan bentuk persen dan desimal dari banyak pensil yang diberikan kepada adiknya ya. Berarti yang diberikan kepada adiknya adalah 3 dari 12 pensil atau 3 per 12, 3 per 12 ya. 3 per 12 di sini sudah saya tuliskan juga ya untuk yang nomor 6. Nah, di sini ya. 3 per 12 kita ubah ke dalam bentuk persen. Nah, supaya lebih mudah perhitungannya kita sederhanakan dulu ya. Jadi kita bagi 3 per 3. 3 bagi 3 dapatnya 1, 12 bagi 3 dapatnya 4. Nah, 3 per 12 itu sama dengan 1 per 4. 1 per 4 kalau kita bagi dalam persen
nih ya, kali 25 per 25 supaya jadi 100 ya 4 ya. Jadi 4 kali 25 100, 1 kali 25 25 sama dengan 25%, 25 per 100 atau 25%. Nah ini dalam bentuk persen. Bagaimana dalam bentuk desimal? Dalam bentuk desimal juga dari sini ini udah kelihatan ya. Kalau per 100 itu berarti di belakang koma ada 2 angka. Nah di sini jadinya 25 per 100 jadinya 0,25, atau kalau enggak yang 1/4 itu kita pakai porogapit atau ini juga bisa ya. Nah 1/4 jadinya 10 dibagi 4 hasilnya 0,25. Mungkin caranya bisa dilihat seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 7. Hasil pembulatan kepulan terdekat berikut yang benar adalah, nah yang benar adalah yang C ya, 48%. Ini pembulatannya jadinya 50% karena ini satuannya 8 itu artinya 5 ke atas. Kalau 5 ke atas maka yang kita bulatkan kita tambah 1 jadi 50%. Kalau ini harusnya 60%, ini 30%, yang ini harusnya 70% ya. Oke, nomor 8, hasil taksiran dari 62,3 dibagi 6,8. 62,3 ini kalau kita bulatkan jadinya 62 ya. 62 karena di belakang koma ini 2. Sedangkan ini 6,8 kalau kita bulatkan jadinya adalah 7 ya. 62 dibagi 7 hasilnya adalah, untuk 62 dibagi 7 hasilnya adalah 9. Jadi jawabannya ini adalah 9 ya. Ingat pembulatan pokoknya kalau 5 ke atas tambah 1, di bawah 5 yang kita bulatkan itu tetap ya. Jadi yang kita bulatkan kalau 5 ke atas tambah 1, tapi kalau di bawah 5 tetap ya. Oke, lanjut ke nomor 9. Ayah membeli 4,8 kg mangga, 2,3 kg jeruk, dan 3,9 kg duku. Berapa kilogram kira-kira jumlah berat buah yang dibeli ayah? Berarti ini kita bulatkan, ini jadinya 5, ini 2, 5 tambah 2 7 ya, 7 ditambah ini kita bulatkan jadinya 4, 7 tambah 4 hasilnya adalah 11 kilogram ya. Caranya seperti itu ya, 11 kilogram. Ya mungkin kalau pengen penjelasan yang lebih jelas bisa mampir di channel Rivanista ya. Oke, nomor 10. Gambar berikut yang merupakan contoh bangun segi banyak adalah jawabannya D ya, karena di sini dia tertutup kemudian semuanya berupa garis lurus. Kalau yang ini bukan, karena garisnya lengkung, ini garisnya lengkung, dan ini terbuka. Lanjut ke nomor 11. Segi banyak merupakan bangun datar yang seluruh sisinya dibatasi oleh, jawabannya garis lurus ya. Jadi dibatasi oleh garis lurus atau ruas garis lurus. Nomor 12. Gambarkan masing-masing 2 contoh bangun datar yang termasuk segi banyak beraturan dan tidak beraturan ya. Di sini sudah saya gambarkan segi banyak beraturan, ada segitiga sama sisi ya 2. Yang tidak beraturan ada persegi panjang sama segitiga siku-siku. Jadi ini panjang sisinya berbeda. Nah ini juga panjang sisi dan sudutnya berbeda. Itu kalau segi banyak beraturan, panjang sisinya sama dan besar sudutnya juga harus sama. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 18 dan lebar 14. Keliling persegi panjang tersebut adalah keliling, berarti 2 kali panjang ditambah lebar ini ya. Kita masukkan di sini 2 kali P tambah L sama dengan 2 kali 14 2 kali 18 ditambah 14. Hasilnya adalah 64 cm. Kemudian nomor 14. Nah, ini ada sebuah bangun ya, gabungan di sini. Diminta untuk menentukan luasnya. Ini nanti kita bagi jadi 3 bagian, A, B, dan C. Nah, kita simak aja di sini. Nah, jadi panjangnya di sini ada 28, ini 14. Ini berarti otomatis 14 karena panjangnya sama. Kemudian yang ini adalah 7, 7, 7, 7. Kita hitung yang A dulu, berarti ini 14 kali 7. Hasilnya 98. Kemudian yang B, sini berarti karena sini 14 sudah dikurangi 7, berarti sini tinggal 7. Demikian pula yang di sini, ini 28 dikurangi 7 tambah 7, berarti 28 kurangi 14, hasilnya 14 ya. Jadi 14 dikalikan 7 ya, hasilnya adalah sama 98. Kemudian yang C, ini 14, ini 7, sama kayak A ya, 14 kali 7 98. Maka totalnya adalah luas A tambah B tambah C, hasilnya 294 cm persegi. Itu untuk yang nomor 14. Lanjut ke nomor 15. Dedi akan membuat 5 buah bendera berbentuk segitiga siku-siku yang memiliki ukuran panjang alas 20 cm dan tinggi 15 cm. Tentukan luas bahan bendera yang diperlukan untuk membuat
semua bendera. Jadi kita hitung satu bendera terlebih dahulu ya. Jadi untuk satu bendera itu luasnya berarti kita cari luas segitiga alas kali tinggi dibagi 2 atau setengah alas kali tinggi, dimana alasnya 20, tingginya 15. Ini kita coret, dapat 1, dapat 10 ya. 10 kali 15 hasilnya adalah 150 cm persegi. Ini untuk satu bendera. Kalau 5 bendera berarti tinggal kita kalikan 5, hasilnya adalah 750 cm persegi ya. Tuh. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 16. Perhatikan gambar berikut, pasangan sudut dalam berseberangan. Nah, sudut dalam berarti ini ada CD dan 1, 2 ya. Sudut dalam yang berseberangan berarti sudut C berseberangan dengan sudut 2, sudut D berseberangan dengan sudut 1. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Jawabannya sudut D dan sudut 1 itu sudut dalam berseberangan. Nomor 17, diketahui sudut A dan B saling bertolak belakang. Jika besar sudut A 70 derajat ya, A-nya 72, maka sudut B sama ya 72 derajat karena sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama. Jadi ini 72 derajat juga. Nomor 18, tuliskan masing-masing 3 contoh garis jajar berpotongan pada kehidupan sehari-hari. Garis jajar berpotongan dan berpotongan ya. Garis jajar itu ada rel kereta api itu sejajar, kemudian ada zebra cross ya. Ini sudah saya tuliskan. Rel kereta api, zebra cross, kabel listrik ya, pemasangan seperti biasanya kalau di tiang itu ya, kita lihat membentang itu seperti ini sejajar, atau jalur parkir ya, biasanya di sini buat parkir motor atau mobil, pasti ada garis sejajarnya. Kemudian untuk yang garis berpotongan ada jaring ikan. Kalau kalian lihat jaring atau jala biasanya ada yang saling berpotongan ya supaya kuat. Kemudian ada anyaman keranjang dan juga persimpangan jalan, misalnya perempatan itu juga terlihat garis berpotongan. Lanjut ke nomor 19, besar sudut KLM. KLM di sini ya, berarti sudutnya besarnya adalah 40 derajat. Kita lihat di sini ya. Oke, saya dekatkan. Nah, ini yang kita baca berarti yang mulai 0 ya, 0, 10, 20, 30, 40. Nah, ini 40 derajat. Berarti sudut KLM adalah 40 derajat. Jadi yang dibaca mulai 0-nya, jangan yang 180 ya. Karena kita mengukurnya sudut yang di sini. Oke, jawabannya yang A. Kemudian nomor 20, gambarkan masing-masing satu sudut lancip, tumpul, lurus, dan siku-siku. Oke ya. Sudut lancip, tumpul, dan siku-siku serta sudut lurus. Ini gambarnya seperti ini ya. Lancip itu kurang dari 20, tumpul itu ini ya lebih dari 90, kurang ya sudut yang lebih dari 90 itu sudut tumpul ya. Nah, kemudian sudut lurus itu 180 derajat, gambarnya seperti ini. Sudut siku-siku 90 derajat. Ya, kalau sudut tumpul intinya lebih dari 90 derajat itu sudut tumpul. Oke, mungkin ini untuk penjelasan soal muatan pelajaran matematika ya. Sampai ketemu lagi di muatan pelajaran berikutnya yaitu IPA. Terima kasih sudah belajar bersama. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Tetap ikuti terus di channel Devina Mutia. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.